IHSG saat ini mengalami penurunan yang cukup drastis, terutama di 1 minggu terakhir bulan Februari 2020 ini. Dan hal ini membuat investor cukup resah. Kira-kira apa saja yang menjadi faktornya? Kita akan bahas lebih detail bersama dengan Direktur PT Panen Asset Management, Bapak Rudianto. Ya, Pak, saat ini kira-kira kondisinya karena apa ya penurunannya begitu cukup drastis, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat di berita, saya kira sudah cukup banyak dibahas, itu adalah kekhawatiran akan meluasnya wabah virus corona. Ya, tadinya di Cina sudah berhasil dikendalikan, tapi ternyata di luar Cina malah mulai bertambah kasus-kasus baru. Nah, wabah virus corona ini agak berbeda sama sentimen, karena kalau sentimen kadang-kadang ada, habis itu hilang. Sementara kalau yang wabah virus ini pengaruhnya bisa ke sektor real, jadi misalnya pariwisata yang terganggu, kemudian perjalanan bisnis yang mungkin dibatalkan, kemudian harga komoditas juga turun. Nah, jadi hal tersebut membuat investor merasa khawatir. Mereka melakukan yang dinamakan risk off, jadi mengurangi resiko. Jadi saham-saham dijual, tidak hanya Indonesia saja, tapi juga di negara Asia Tenggara dan bahkan Amerika sendiri. Jadi kalau boleh saya rangkum, jadi memang penurunan IHSG di bulan Februari ini disebabkan karena kekhawatiran akan wabah virus yang meluas, seperti itu. Ya. Yang jadi pertanyaan utama nih dari para investor, kira-kira hal ini akan berlangsung berapa lama ya Pak? Dan kira-kira pemulihannya sampai kapan? Ya, jadi terus terang saya bukan ahli tentang penyakit dan virus. Jadi saya juga hanya bisa berdoa supaya para peneliti bisa semakin cepat menemukan obatnya dan mengendalikan. Nah, kalau misalkan belum berhasil dikendalikan, memang ini masih belum akan selesai. Jadi mungkin masih ada kekhawatiran. Tapi belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, biasanya kalau efek virus itu begitu obatnya sudah ditemukan, dia ribuannya juga cepat. Nah, mudah-mudahan yang kali ini juga nggak terlalu lama. Bagaimana dengan kasus gagal bayar yang terjadi di perusahaan manajer investasi dan juga asuransi yang saat ini sedang ramai dibahas? Apakah ada dampaknya, Pak? Ya, itu juga mungkin perlu saya bantu luruskan, karena selama ini ada semacam pemahaman bahwa kasus gagal bayar itu juga yang menyeret IHSG. Nah, kalau kita lihat konteksnya, IHSG ini turun karena investor-investor yang di pasar modal yang besar-besar institusi itu melakukan risk off, jadi mereka menjual sahamnya dan mungkin sementara mereka WNC di samping dulu. Sementara kasus gagal bayar investasi yang terjadi di beberapa perusahaan MI dan asuransi itu mereka pada dasarnya terima dana dari masyarakat, beli saham tapi saham-saham gorengan, dan kemudian saham gorengan tersebut harganya jatuh, jadi sekarang mereka tidak bisa kembalikan. Nah, saham-saham gorengan itu kalau dalam IHSG bobotnya sangat kecil. Artinya kalau dia naik tinggi, indeksnya juga tidak akan terlalu berdampak. Sebaliknya kalau dia turun dalam, itu juga nggak akan berdampak juga. Jadi kalau dalam kaitannya dengan penurunan IHSG di bulan Februari ini, saya bisa katakan bahwa pengaruh daripada kasus gagal bayar investasi itu sama sekali bukan itu penyebabnya. Kalau dengan rekening efek yang diblokir, itu ada kaitannya juga nggak Pak? Nah, rekening efek diblokir itu sebetulnya juga lanjutan daripada kasus gagal bayar investasi. Jadi mungkin kan dari pihak berwenang sedang meneliti apakah ada pihak-pihak yang terlibat dalam hal investasi di saham gorengan tersebut. Nah, kalau terlibat, rekeningnya diblokir. Diblokir itu artinya apa? Artinya yang bersangkutan tidak bisa melakukan transaksi pembelian, penjualan, atau pengalihan. Nah, kalau IHSG turun ini kan berarti ada yang jual. Rekening diblokir kan berarti orangnya sama sekali tidak bisa transaksi. Jadi pengaruhnya sebenarnya juga tidak ada kaitannya. Dan kalau saya ikuti berita, per tanggal 27 Februari kemarin sudah ada 25 rekening yang dibuka. Ya, jadi pihak yang diblokir mengajukan keberatan, kemudian kalau memang diperiksa tidak ada kaitannya dibuka. Jadi kalau misalnya tanya apakah rekening diblokir akan menjadi salah satu penyebab IHSG turun, kelihatannya tidak juga, karena sekali lagi itu hanya terbatas di saham-saham gorengan. Ya, dengan kondisi seperti ini,
apa saja saran-saran untuk para investor, Pak? Sebaiknya apa yang dilakukan? Kalau saya lihat ya, saya baca di berita di koran, ada dua versi sih. Versi pertama bilang sama investor, oh kalau lagi krisis saatnya beli, karena kita bisa dapat di harga murah. Ada juga yang mungkin dari pengalaman-pengalaman pribadi dia bilang cut loss dulu, tunggu nanti kalau dasarnya sudah ada atau sudah rebound baru kita masuk. Nah menurut saya itu tidak ada yang salah. Jadi mau beli silakan, mau cut loss dulu juga silakan. Tapi kalau saya akan bertanya dulu pertanyaan pertama, masih bisa tidur nyenyak apa enggak? Nah, kalau misalnya orangnya sudah tidak bisa tidur nyenyak, saran saya lakukan cut loss. Tapi bukan karena kondisi pasar, karena memang investor tersebut tidak siap sama yang namanya investasi di saham atau reksadana saham. Ketemu resiko, tidurnya nggak enak, ya kalau begitu kan lebih penting kesehatan. Lebih baik ya kita cut loss saja. Terus kapan lagi masuknya? Jangan masuk lagi. Kenapa? Karena kalau kita memang tidak nyaman di saham dengan fluktuasi harga begini, nanti kalau kita masuk lagi akan ketemu lagi yang seperti ini. Jadi lebih baik kalau sudah memang merasa tidak nyaman sama resiko di saham, sama reksadana saham, belinya reksadana yang konservatif aja kayak pasar uang pada kantor. Nah kalau misalnya konteksnya adalah saya cut loss karena panik bagaimana Pak? Nah panik juga menurut saya tidak bijaksana, karena kalau orang yang cut loss ketika panik itu dari pengalaman yang dulu waktu dia masuk lagi biasanya harga belinya lebih tinggi daripada harga dia cut loss. Jadi kan untuk apa kita cut loss sekarang, tunggu marketnya rebound, tapi biasanya orang masuk itu harganya lebih tinggi daripada harga kita cut loss. Jadi kalau cut loss karena panik menurut saya juga tidak bijaksana. Tapi bukan berarti tidak boleh cut loss. Cut loss itu misalnya di awal kita sudah buat rencana, oh kalau invest turun 20% kita cut loss. Nah kalau sudah ada rencana seperti itu dan pas ketemu misalnya minus 20%, ya sudah kita jalankan. Nah itu menurut saya cut loss yang lebih sesuai sama yang namanya prinsip investasi. Kalau mau nambah lagi bagaimana? Nah kalau mau nambah lagi tentu jawabannya adalah dia masih bisa tidur nyenyak. Ya, jadi kalau orang masih bisa tidur nyenyak, artinya dia siap sama resiko investasi di pasar modal. Dan kemudian kalau misalnya kondisi kayak sekarang memang itu kesempatan untuk membeli di harga yang murah. Cuma pertanyaannya sudah bottom belum Pak? Terus terang saya tidak tahu. Ya, jadi kalau misalnya kita masih punya dana, kita mau tambah, menurut saya karena bottomnya kita tidak tahu berapa, bisa dilakukan secara bertahap. Nah, kemudian juga kalau kita lihat kondisi pasar modal dalam 3-5 tahun terakhir ini memang saham fluktuatif sekali. Jadi kalaupun saya mau tambah, saya juga akan sarankan untuk diversifikasi juga. Jadi dia ada reksadana sahamnya, ada reksadana fixed income-nya, dan juga kalau bisa ada reksadana US dollar-nya. Karena tiga itu kombinasi yang bagus untuk diversifikasi. Baik, terima kasih atas pencerahannya ya Pak Rudi. Sahabat Panin AM, cukup jelas ya tadi penjelasan dari Pak Rudi. Seperti yang kita tahu, saham itu naik dan turun. Tergantung kembali lagi ke para investor siap atau tidak dengan menerima resiko yang saat ini terjadi. Kalau tidak siap, bisa cari reksadana yang lebih konservatif. Jika siap menerima kondisi market yang saat ini, justru ini waktunya top up secara berkala. Terima kasih sudah menyimak video tayangan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube Panin Asset Management. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.